Pengacara Alvin Lim, cukup kontroversi dia itu. Saya sering melihat di thumbnail-thumbnail YouTube minimal meskipun jarang mengikutinya. Apa sih yang kemudian dia perbincangkan, dia bahas, dia dampingi, termasuk urusan Agus itu yang viral. Dia ikut mendampingi ya, Agus Danovi. Saya kontennya agama, politik, tetapi kadang-kadang suka berseliweran kalau yang EP-EP itu, termasuk Alvin Lim ini sering berseliweran di TikTok di mana-mana lah ya. Dan hari ini dikabarkan dia meninggal dunia. Saya pernah melihat juga dia memberikan catatan serius terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ngeri sekali sih ucapan-ucapannya di dalam tubuh kabinet Prabowo Gibran ini. Menteri-menterinya dan lain sebagainya, ngeri loh. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya. Ini sekilas jejak Alvin Lim, biar kita tahu sama-sama siapa dia. Makanya cukup heboh ya sekarang diberitakan karena cukup kontroversial. Mengatakan Raffi Ahmad maling dan lain sebagainya. Tidak bakal ada kemajuan lah di pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Negara dari mereka. Ya. Tapi kalau dia sekarang menteri-menteri dia aja, kalau saya bilang ya sorry ya, secara otak aja nggak ada kemampuan pak. Ya gimana mau maju? Nggak heran nanti jadi dagelan. Nah, walaupun ini belum berjalan bang, kita bisa melihat bagaimana nantinya kebakan Prabowo dari susunan kabinetnya aja, udah nggak usah jauh-jauh. Iya dong, kalau saya punya jenderal, orang bisa lihat jenderal saya siapa. Kalau jenderal saya isinya maling sama orang, ya kan nggak mungkin bagus saya punya grup. Kenapa saya bilang maling? Saya bilang maling karena kebanyakan di situ adalah pertama bang, mereka itu adalah orang-orang partai yang punya konflik kepentingan. Kedua adalah mereka orang yang tidak kompeten pada kerjanya. Jadi misal gini, abang sakit jantung, saya jago lawyer, tapi saya nggak pernah sekolah tentang jantung. You sakit jantung, mau nggak yang bypass saya? Berani nggak? Nggak berani kan? Lah, ini kok presiden memberikan ya. Ini nasib Indonesia loh. Contoh menteri hukum, misalnya, atau menteri pertahanan, menteri lain. Orang-orang yang nggak pernah punya kompetensinya. Jadi lucu kan kalau kayak gitu. Makanya kayak Kominfo, kayak tadinya Budi Ari. Budi Ari tuh kompetensi dia di Kominfo tuh apa? Mungkin ngerti teknologi aja kagak dia. Oke lah kalau bikin ormas, bikin apa dia jago lah ya kan. Tapi kan yang saya bilang nggak punya kompetensi pada hal tersebut jika dia jadi Menkominfo. Apakah judi diberantas? Kagak. Dia ketua Satgas, bisa berantas judi? Enggak. Malah sekarang kelihatan anak buahnya dia, tangan kanannya dia, digebek. Kan malu bang kalau kayak begitu. Terus sekarang dia bukannya dikeluarin dari Menkominfo, malah jadi menteri lain. Saya kasih tau abang ya, saya tuh udah dipanggil sama beliau 2 kali. Sama Budi Ari. Jadi beliau minta saya masuk jadi tim Satgas pemberantasan judol. Dia nanya saya bersedia nggak? Saya bilang saya bersedia. Kita udah ngisi form apa semua segala macam. Dan diwawancara rame-rame di situ kan. Ya dia bilang ya udah pak, minggu depan saya minta suratnya dari presiden untuk pengangkatan bapak sebagai staf dan jubirnya Menkominfo. Ya. Saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan saya tanya, kok kagak ada jawabannya. Ternyata sekarang saya baru tahu dia takut masukin saya ke situ, kagak bisa saya obrak-abrik itu judolnya. Ya kalau ternyata dia mau backup maling ya jangan masukin saya. Itu udah bener dia nggak panggil saya. Karena memang tidak ada niat pemerintah itu untuk memberantas, itu nggak ada. Kagak ada pak. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun pak. Itu sorry ya. Di anggapan saya, ini opini saya ya, maling pak. Contoh Raffi Ahmad. Hal yang sepele Raffi Ahmad, anaknya Listio sama Sinarmas itu bikin PT bareng pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. PSN BSD Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi tuh bisanya apa sih, ngelawak doang. Ternyata dapat gelar doktor. Gelar doktor, profesornya aja katanya gadungan. Mati kalau. Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kayak saya lawyer pak. Saya gak pernah kuliah hukum misalnya. Langsung aja di depan sidang marah-marah gitu. Hakim bakal ngusir saya gak kalau dibilang, Pak Alvin kamu lulus kuliah? Enggak, saya gak lulus kuliah hukum. Pasti udah diusir. Hanya Indonesia aja kabinetnya tuh gak perlu. Orang pintar akademik gak perlu. Saya bingung makanya yang dilihat tuh apa. Biasanya orang tuh dilihat akademiknya dulu, pinter gak secara akademik. Kedua baru experience-nya pak. Experience-nya dia pernah gak kerja di bidang yang sama. Pengalaman dong. Iya dong. Sekarang Bapak cari supir.
interview saya, tanya Pak Alvin pernah belajar nyetir? Nggak pernah Pak. Pernah nyupir? Nggak pernah Pak. Terus Bapak punya mobil Mercy mau dikasih ke saya untuk saya nyetir? Saya nggak pernah nyetir Pak. Kan nggak mungkin Pak. Ini sama, lu nyetir, tapi yang lu Kenapa kamu memilih menggunakan Samir? Karena bunganya terjangkau, cuma mulai dari setiri sebuah negara atau sebuah kementerian. Ya gimana nggak pada korupsi, pada ngelintur Pak. Dia aja kagak ngerti, gimana dia bisa memimpin kalau ternyata anak buahnya ternyata malah dukung judi online. Karena dia aja nggak ngerti tentang komputer. Kominfo itu kan sebenarnya dagelan Pak. Bayangkan bagaimana berapa banyak dia dibobol situsnya. Malu-maluin Pak. Kalau sekali oke, dibobol berulang kali. Ya ilah. Itulah Pak, makanya Indonesia itu nggak heran kalau nggak banyak orang-orang luar negeri mau invest di sini Pak. Selain nggak ada kepastian hukum, ya pejabat-pejabatnya nggak kompeten Pak. Sorry, saya bicara ini belak-belakan, bukan saya benci. Tapi saya memberikan kritik supaya mereka bisa membangun. Tonggak utama penegakan hukum itu ada di Menkumham Pak. Menkumham yang baru aja yang dari Prabowo, minggu pertama dilantik udah langsung ngomong bilang bahwa Mei 98 itu bukanlah pelanggaran HAM. Dia ngomong begitu jujur saya tersinggung. Karena saya adalah minoritas yang menjadi korban peristiwa itu. Nah pertanyaannya adalah apa kapasitas dia untuk menyatakan itu pelanggaran HAM atau enggak. Padahal Komnas HAM udah bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat. Ya, di luar negeri pun seluruh internasional pun juga sudah tahu. Jadi saya pertanyakan motif dia ngomong itu apa? Apakah memang ini yang katanya profesor? Ya kan kalau dia ngomong sesuatu yang nggak benar tuh apakah dia secara akademis atau dia mau menjilat? Menkomen iya. Yusril. Dia dijadikan menteri, feeling saya hanya karena dia ketum PBB. Coba kalau dia bukan ketum PBB, dia orang nobody, nggak akan dia jadi menteri Pak. Saya berani jamin itu. Dia sama Otto, kenapa? Karena mereka berdua lah ketika diserang secara hukum, mereka tuh jadi tim kuasa hukum yang bantuin Prabowo. Jadi ini masih Pak, ya kabinet yang saya sebut dengan kabinet pilih kasih. Jadi mereka itu jadi kabinet karena kesukaan seseorang, bukan karena dia punya kompetensi atau dia punya komposisi yang bagus. Karakternya pun juga nggak masuk Pak. Kalau kita lihat Pak, wamennya kayak Otto, ya kan, gak usah jauh-jauh Pak. Dia nyelamatin Jessica aja nggak bisa. Lu gimana mau nyelamatin rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang terpuruk? Lu bener kan? Jessica yang seorang diri kagak ada bukti dia melakukan pembunuhan, bisa kena, lu gak bisa melawan itu. Itu baru segelintir orang di pengadilan PN. Terus lu sekarang mau melawan mafia yang jumlahnya lebih banyak di PN, di PT, di MA secara nasional. Ya skala kecil aja lu kalah, kok gimana lu main ke atas? Lucu Pak, jadi kayak Kutpon aja kalah mau ikut Olimpiade, ngapain? Oke. Itu rekam jejak Alvin Lim. Kita persoalkan enggak, cuma ya supaya tahu aja penonton saya siapa Alvin Lim, bagaimana profilnya, apa yang selalu dia dampingi, bagaimana catatannya kepada pemerintah, yaitu Alvin Lim. Seperti itu dia. Saya nggak bisa berkomentar lebih jauh karena beliau udah meninggal. Nggak bisa juga ngirim Fatihah. Karena agamanya Kristen gitu loh ya. Karena agamanya Kristen tentu berbeda dengan saya pribadi sebagai orang Islam. Kalau saya ngirim Fatihah bermasalah lagi nanti digoreng. Wah. Kan itu ya. Tapi yang jelas kalau saya pribadi, siapapun aja yang mengkritik pemerintah selama itu disandarkan pada fakta-fakta, disandarkan pada benar-benar untuk perbaikan negara, tak jadi soal. Ya, tak jadi soal. Tetapi kalau sehari-hari terus seperti Refli Harun, Amin Rais, ini mah bukan untuk memperbaiki negara mereka itu. Untuk mengobrak-abrik, mengacak-acak, menjauhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Makanya bukan kritikus, tetapi pembenci labelnya. Apalagi Amin Rais itu pembenci, Rocky Gerung. Yang kayak gitu tuh. Karena saya nggak terlalu paham Alvin Lim, ya, maka saya nggak tahu apakah kesehariannya juga sama seperti mereka ketika saat ini memberikan beberapa hari yang lalu memberikan catatan serius terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, ya, atau memang sesekali aja ketika dia punya unek-unek benar-benar gitu ya. Karena saya lihat satu kali lagi dia itu sering masuk di berbagai kasus sosial, termasuk Agus dengan siapa itu, Novi ya, yang urusan uang donasi itu 1,5 miliar itu dia masuk mendampingi Agus tuh.
Kemarin Farhad Abbas dengan Denny Sumargo mau jotos-jotosan kan urusan itu. Nah, dia masuk mendampingi nih. Siapa mendampingi Nopi? Agus ya. Mendampingi Agus Alpin Lim itu. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu kabar hari ini. Hari ini meninggalnya. Beliau sakit jantung kalau nggak salah. Cuci darah ya. Jadi punya riwayat penyakit seperti itu. Coba apa yang Anda tahu tentang Alpin Lim? Mau memberikan catatan seperti apa kepada beliau? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.